Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namung budaya salam kebajikan. Jumpa lagi di channel Om Kus. Baiklah, dalam video kali ini, Om Kus akan membacakan mengenai potensi kesuksesan, bawaan beruntung, dan masa depan hidup seseorang dilihat berdasarkan weton. Dan atau neto weton, lahirnya dibagi 7, dibagi 8 dan dibagi 9. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti setidaknya kita bisa memperkirakan ya seperti apa potensi kesuksesan, kejayaan, dan peruntungan hidup seseorang kedepannya nanti. Baik, langsung saja. Yang pertama, perhitungan dibagi 7. Ini rumusnya sedikit berbeda. Untuk yang perhitungan dibagi 7 ya, rumus perhitungan hari umumnya. Ini dimulai dari Jumat ya. Jumat ini bobotnya 1. Kemudian Sabtu bobotnya 2. Kemudian Minggu, bobotnya 3. Kemudian Senin bobotnya 4. Kemudian Selasa bobotnya 5. Kemudian Rabu bobotnya 6. Lalu Kamis bobot 7. Yaitu rumus bobot dari hari umumnya ya. Berikutnya rumus hari. Pasaran Jawanya ya. Ini berbeda juga ya. Untuk pasaran Kliwon, ini bobotnya atau Neptunnya 1. Sedangkan Legi bobotnya 2. Lalu Pain bobotnya 3. Kemudian Pon bobotnya 4. Baik, perhitungan. Ketujuh perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Waseso Segoro. Waseso Segoro ini bermakna banyak rezekinya. Selalu ada saja rezeki yang dia dapatkan. Yang dia peroleh ya, istilahnya rezeki. Yang menuntun ya, selalu mendapatkan anugerah kenikmat. Kemudian yang keempat adalah Sumur Sinobo. Ini biasanya aspek sosialnya ini bagus. Bisa menjadi sosok pengayom yang sangat baik. Lalu yang kelima adalah Bumi Kapetak. Jangan lupa, sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Siap? Monggo dilanjut coy. Oke, terima kasih. Bumi Kapetak ini tidak jelek. Tetapi sedikit agak berat karena biasanya yang bersangkutan ini kuat, bekerja berat, dan bisa atau cocok kalau menjadi seorang petani. Kemudian yang keenam, perhitungan yang keenam adalah Satrio Wirang. Satriolu, Wirang ini biasanya aspek sosialnya ini tidak bagus ya. Sering mendapat rintangan dalam hidupnya dan sering mendapat rasa malu ya dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah Lebuka Tiup Angin. Ya, ini bermakna sering hidupnya ini dalam kondisi yang kekurangan ya. Kemudian tidak menentu hidupnya. Makanya sering berpindah-pindah tempat. Nah, sekarang Mbak kasih contoh begini ya. Misalkan seseorang memiliki weton lahir Rabu Pon. Ya, oke. Pada perhitungan dibagi 7 ini, rumusnya tadi kan sudah Mbak jelaskan ya. Berarti Rabu ini bobotnya kan 6. Kemudian Pon ini bobotnya 4, maka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu 10 ini kita bagi 7. Ya, sama dengan 1 tentu saja, tetapi sisanya adalah 3. Nah, sisanya inilah yang menjadi hasil perhitungannya. Berarti dia weton Rapubon. Ini jatuhnya pada perhitungan ketiga. Ya, perhitungan ketiga tadi, yaitu Satrio Wibowo. Berarti weton Rabubon ini berada pada naungan Satria Wibowo. Bermakna selalu mendapatkan anugerah kenikmatan atau kebahagiaan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya Mbak kasih kesimpulan saja ya. Berarti weton lahir yang dianggap bagus, peruntungan hidupnya, dan berpotensi menjadi orang yang sukses karena berada pada naungan yang baik. Yang pertama yaitu weton Ahad Wage. Bobotnya 9 berada pada naungan Waseso Segoro. Lalu yang kedua,
Senimpolya, Neptunya 11. Berada pada naungan Waseso Segoro juga. Kemudian yang ketiga, Weton Senin Wage, bobotnya 8 berada pada naungan Tunggak Semi. Kemudian yang keempat, Weton Selasa Pahing, Neptunya 12, berada pada naungan Waseso Segoro. Kemudian Weton Selasa Pon, bobotnya 10, berada pada naungan Tunggak Semi. Kemudian yang keenam, Weton Selasa Wage, Neptunya 7 berada pada naungan Satrio Wibowo. Kemudian yang ketujuh, Weton Rabu Legi, bobotnya 12, berada pada naungan Waseso Segoro. Lalu yang ke-8, Weton Rabu Baim, Neptunya 16, berada pada naungan Tunggak Semi. Kemudian yang ke-9, Weton Rabu Bon, Neptunya 14, berada pada naungan Satria Wibowo. Yang sudah Mbak ambil sebagai contoh tadi. Kemudian yang ke-10, Weton Kamis Legi, Neptunya 13, berada pada. Lalu yang ke-13 potong, Neptu yang 14, berada pada naungan Tunda Seni. Dan yang terakhir adalah Neptu yang 17, Satrio Wibowo. Jadi ada 15 tahun lahir yang berada bagi 7 ya. Berikutnya, perhitungan dibagi 8. Perhitungan dibagi 8 ini. Yang pertama ya, rumus perhitungannya sama ya. Sama standar seperti biasanya. Gitu ya, jadi misalkan kalau Sabtu itu bobotnya 9 ya berarti 9. Gitu ya, kalau lagi bobotnya 5 berarti ya 5 hitungannya seperti itu ya. Seperti perhitungan biasanya ya. Baik, perhitungan dibagi 8 ini. Yang pertama adalah Ginuron Keringan. Ini bermakna dihormati, disegani sebagai sosok pengayom. Dan yang termasuk dalam perhitungan Kinuron Keringan, ini adalah Neptu Weton Sileh. Dan 17 ya. Kemudian yang kedua adalah Durraben Apesan. Ini bermakna curang. Sering beristri, sering celaka, atau sering, sengsara hidupnya ya. Dan yang jatuh pada perhitungan kedua ini adalah Neptu Ton Jesi dan Neptu Ton 18. Kemudian yang ketiga, ya adalah Ngelampra Belaur. Ya, Ngelampra Belaur ini yang termasuk Neptu Weton. Yang jatuh pada perhitungan ketiga ini adalah Neptu Weton 11 ya. Ini bermakna hidupnya tidak tenang. Tempat tinggalnya juga tidak menentu ya. Berikutnya yang keempat ini, Brahma Panas. Ini bermakna mempunyai sifat yang tamak atau serakah. Dan yang jatuh pada perhitungan yang keempat, Brahma Panas, ini adalah Neptu Ton 12. Kemudian yang kelima, Kuat Kemenangan. Ini bermakna yang bersangkutan ini insya Allah kuat, sering mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Dan yang jatuh pada perhitungan kelima, yaitu Kuat Kemenangan ini adalah Netwe Top 2 Trinas, oke? Berikutnya yang keenam adalah Cantula-cantula ini bermakna olo atau buruk ya. Atau tidak baik peruntungannya, karena perilakunya ya. Dan yang jatuh pada perhitungan keenam, yaitu Cantulan, ini adalah Neptu Weton 14. Berikutnya yang ketujuh yaitu Punjul. Punjul ini bermakna suka, berlebihan dalam segala hal ya. Dan yang jatuh pada perhitungan ketujuh yaitu Punjul ini adalah Neptu Ton 7 dan Neptu Ton 15. Berikutnya yang terakhir yaitu Ilmu Latipan. Ilmu Latipan ini bermakna pandai dalam segala bidang ilmu. Dan yang jatuh pada perhitungan ke-8, Ilmu Latipan ini adalah Neptu Weton Osin dan Neptu Weton 16 ya. Nah, kesimpulannya, Neptu Weton yang dianggap bagus peruntungan hidupnya dan berpotensi menjadi orang yang sukses adalah Neptu Weton 8, Neptu Weton 9, Neptu Weton 13, Neton 16,
dan 17 ya. Berikutnya yang terakhir, perhitungan dibagi 9 ya. Ini sudah pernah Om Kus sampaikan. Yang pertama adalah dari waktu, lanjut usia, dan yang satu, kemudian yang kedua, jagur macan. Jagur macan. Celaka atau mengalami musibah. Berikutnya yang ketiga, yaitu gigis bumi. Gigis bumi ini bermakna memiliki pengaruh besar dan ditakuti oleh segala orang. Dan yang jatuh pada peringatan ketiga, gigis bumi ini adalah berikutnya yang keempat, yaitu kerangan srengenge. Kerangan srengenge ini bermakna berpotensi jadi pria. Atau status sosialnya ini bagus. Tetapi sering celaka dan hidupnya dalam kondisi yang miskin atau kekurangan. Dan yang jatuh pada perhitungan keempat, kerangan sering ini adalah Neptuweton 13 ya. Jadi ini sedikit bertolak belakang dengan hasil perhitungan yang dibagi 8 tadi ya. Berikutnya yang kelima yaitu Nuhan Rembulan. Ini juga sedikit bertolak belakang dengan hasil perhitungan dibagi 8 tadi ya. Yang kelima ini Nuhan Rembulan. Ini bermakna hidupnya diselimuti keberuntungan dan kesejahteraan. Dan yang jatuh pada perhitungan Nuhan Rembulan ini adalah Neptuweton 14 ya. Padahal yang perhitungan dibagi 8 tadi. Neto tahun 14 kan jatuhnya pada perhitungan Cantula ya. Yang dianggap tidak baik ya, padahal di perhitungan dibagi 9 ini bagus hasilnya. Berarti insya Allah bisa bagus, bisa juga tidak bagus. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam yaitu Wogan ular ini bermakna hidupnya dalam kondisi yang sulit dan miskin. Dan yang jatuh pada perhitungan ke-6, wogan ular tipe wogan ular ini adalah Neptuweton 15. Berikutnya yang ketujuh, yaitu Tulus Banyu. Tulus Banyu ini bermakna orangnya ini ikhlas dan ridho ya. Kemudian selalu baik perilakunya dan beruntung dalam urusan pekerjaan apapun ya. Dan yang jatuh pada perhitungan ke-7, Tulus Banyu ini adalah Neptuweton 7 dan Neptuweton 16. Berikutnya yang ke-8, yaitu Wurung Geni. Wurung Geni ini bermakna musibah ya, ujian, cobaan dan sebagainya. Dan yang jatuh pada perhitungan ke-8, Wurung Geni adalah Neptuweton 8 dan 17. Kemudian yang terakhir adalah Dadi Kayu ya. Dadi Kayu ini bermakna dicintai banyak orang. Kemudian taraf hidupnya ini bagus ya. Di kalangan bangsawan atau orang yang memiliki derajat atau pangkat dan kedudukan tinggi. Dia ini sangat disukai ya. Kemudian dianugerahi keberuntungan sepanjang hidup. Nah ini makna Dadi Kayu. Dan yang jatuh pada perhitungan ke-9. Dadi Kayu ini adalah Neptuweton 9 dan Neptuweton 18. Jadi ini sedikit bertolak belakang dengan hasil perhitungan dibagi 8 tadi ya. Nah kesimpulannya, Neptuweton Weyang dianggap bagus. Peruntungan hidupnya dan berpotensi bisa menjadi orang yang sukses adalah Neptuweton 7 kemudian 9. 10, 12, 14, 16. Dan 18 ini untuk perhitungan yang dibagi 9 ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Om Kus sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Om Kus mohon maaf akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.